kamu ketika membunuhi orang-orang yang tidak sejalan dengan engkau, orang-orang yang beda agama dengan engkau, kamu bom mereka, iya, mereka mati, masuk surga atau neraka? Dijawab, ya masuk neraka. Oh iya. Pertanyaan kedua, tujuan syaitan memasukkan manusia ke dalam surga atau neraka? Dijawab, syaitan tujuannya memasukkan manusia ke dalam neraka sebanyak mungkin. Ya kalau begitu kamu dengan syaitan sama, satu tujuan, satu misi. Mungkin kamu lebih hebat dari syaitan. Syaitan untuk memasukkan orang ke dalam neraka perlu proses. Itu orang sholat panjang lebar bertahun-tahun, begitu dibikin tidak ikhlas, dibikin ria, dibikin ujub, dibikin makan yang tidak baik, hingga akhir hayatnya masuk neraka. Perlu proses panjang lebar, tapi ini dia lebih hebat, lebih pinter. Sekilas langsung memasukkan orang ke dalam api neraka, tidak. Nabi Muhammad diutus untuk mengevakuasi manusia sebanyak mungkin dari neraka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karenanya itu saudara-saudara sekalian, kita hendaknya tunjukkan ke dunia ini keindahan Islam di dalam bidang apapun juga. Al-mu'min aina wudi' nafa'. Mu'min dimanapun dia ditempatkan, diposisikan sebagai apapun, manfaat. Mau menjadi presiden, mukmin. Mau menjadi menteri, mukmin. Mau menjadi pejabat, mukmin. Mau menjadi orang di pasar, pedagang, dia mukmin. Sebagai mukmin dimanapun dia memberikan manfaat kepada semua, memberi, membantu, menunjukkan keindahan Islam di dalam profesi apapun yang dia miliki. Angkat citra Islam, bukan menjatuhkan citra dan agama Islam ini. Disebutkan bahwasanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang di Mesir itu rahimahullah, beliau pernah berdialog dengan salah seorang tokoh yang ekstrim begitu, yang mana orang ini kalau ada yang tidak sependapat dengan dia atau beda aliran, beda agama, dia ledakkan, dibunuh, diledakkan. Berdialog, berargumentasi. Kemudian Sya'rawi bertanya, saya mau tanya, kamu ketika membunuhi orang-orang yang tidak sejalan dengan engkau, orang-orang yang beda agama dengan engkau, kamu bom mereka, iya, mereka mati, masuk surga atau neraka? Dijawab, ya masuk neraka. Oh iya. Pertanyaan kedua, tujuan syaitan memasukkan manusia ke dalam surga atau neraka? Dijawab, syaitan tujuannya memasukkan manusia ke dalam neraka sebanyak mungkin. Ya kalau begitu kamu dengan syaitan sama, satu tujuan, satu misi. Mungkin kamu lebih hebat dari syaitan. Syaitan untuk memasukkan orang ke dalam neraka perlu proses. Itu orang sholat panjang lebar bertahun-tahun, begitu dibikin tidak ikhlas, dibikin ria, dibikin ujub, dibikin makan yang tidak baik, hingga akhir hayatnya masuk neraka. Perlu proses panjang lebar, tapi ini dia lebih hebat, lebih pinter. Sekilas langsung memasukkan orang ke dalam api neraka, tidak. Nabi Muhammad diutus untuk mengevakuasi manusia sebanyak mungkin dari neraka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah lembut dalam segala hal. Ada satu orang, ini terakhir, satu orang berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang, wahai Harun Ar-Rasyid, wahai Khalifah, wahai Sultan, saya mau memberikan nasihat kepada Sultan, tapi terima, maaf, nasihat saya kasar, terima. Maka Harun Ar-Rasyid berkata, kalau nasihat kamu kasar, lebih baik kamu diem. Loh kenapa? Kamu tidak mau terima? Terus terang, Allah mengutus orang yang lebih baik dari engkau kepada orang pemimpin yang lebih jahat dari saya. Dan Allah berpesan, gula lahu gaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada orang itu dengan perkataan yang lemah lembut agar dia sadar dan takut kepada Allah. Allah mengutus Nabi Musa lebih baik dari engkau, dan Nabi Harun mengutus kepada Fir'aun yang lebih jahat dari saya, mengaku Tuhan. Terus Allah berpesan, ucapkan kata-kata yang lembut. Apa dosa saya kamu mau berucap kasar kepada saya? Ucapkan perkataan yang lembut, yang santun, sebab kelembutan tidak diletakkan dalam sebuah perkara, melainkan akan menjadi mahkota menghiasi perkara tersebut. Tapi perkara sebagus apapun kalau kasar, tidak baik, tidak ada rahmat di dalamnya, maka
tidak akan bisa diterima di dalam hati masyarakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Ya Allah Ta'ala jadikan kita peneladan sejati terhadap Nabi Muhammad. Para pemimpin kita insya Allah dapat meneladani Rasulullah, kemudian juga para ulama kita meneladani Rasulullah, para bangsa, para masyarakat kita semuanya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga kita semuanya meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya satu, solusinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau kita beranggapan saya nggak ketemu solusi pada diri Nabi Muhammad, ya mungkin salah kami ulama-ulama yang kurang pandai mencerminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gara-gara melihat hal yang tidak baik pada diri kami lantas kalian salahkan itu Rasulullah yang salah. Tidak, Rasulullah tidak keliru. Saya salah, tapi Rasulullah tidak salah. Rasulullah tidak keliru. Kamilah yang kurang pandai mencerminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Insyaallah Indonesia makin maju, makin berkah, dan rakyat Indonesia makin diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pemimpin kita, pejabat kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.